Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan ya terkait briefing praktikum yang ke-8 sekaligus sebagai praktikum kita yang terakhir di mata kuliah praktikum kimia pangan pada teman-teman aslab semuanya. Untuk praktikum yang terakhir ini, kita akan melakukan uji kualitatif untuk identifikasi boraks pada bahan pangan, yaitu akan ada dua metode atau dua jenis uji yang akan kita lakukan di praktikum minggu depan, yaitu yang pertama ada identifikasi boraks dengan uji nyala, yang kedua ada identifikasi boraks dengan kertas turmeric. Nah, yang pertama ini adalah dengan uji nyala. Nah, seperti yang telah kita ketahui pada praktikum yang ke-8 ini diharapkan nantinya mahasiswa mampu memahami prinsip uji kualitatif dengan uji nyala api dan kertas turmeric ya pada bahan pangan. Kemudian sebagai pendahuluan bahwa salah satu bahan tambahan pangan yang seringkali ditambahkan ke dalam makanan untuk memperbaiki eh, nilai jual ya ataupun kandungan mutu pangan adalah salah satunya boraks ya. Nah, atau di sini boraks eh, mempunyai rumus kimia atau rumus nyawa itu natrium borat ya, di mana natrium borat ini secara fisik itu berbentuk kristal putih ya, tidak berbau dan memiliki rasa agak alkalis ya atau pahit dan mudah larut terutama di dalam air panas ya atau aqueous panas. Nah, pada penggunaannya bahan tambahan pangan boraks ini merupakan BTP yang ilegal untuk digunakan dalam makanan karena dalam kadar tertentu dan dikonsumsi dengan terus-menerus itu akan berimplikasi pada kesehatan, yaitu bisa mengganggu saluran pencernaan, ya, dapat menimbulkan gangguan pada ginjal karena adanya akumulasi boron pada jaringan tubuh dan menimbulkan beberapa efek sistemik ya pada tubuh ya seperti rasa mual, muntah, diare dan sebagainya. Oleh karena itu penggunaan boraks pada bahan pangan ini sudah secara jelas ya dibatasi atau dilarang ya oleh Badan POM. Oke. Di uji yang pertama ini kita akan melakukan uji kualitatif yaitu uji nyala, di mana pada uji nyala ini prinsip metodenya adalah reaksi ion borat dengan metanol pada suasana asam kuat yang kemudian akan menghasilkan senyawa volatile ya atau senyawa yang mudah menguap berupa ester borat. Di mana ester borat ini ketika didekatkan dengan sumber nyala api ya atau dibakar, ini akan menghasilkan warna nyala hijau terang. Dan selanjutnya ini bisa digunakan sebagai metode yang mudah dan kualitatif untuk menguji atau mengidentifikasi ada tidaknya boraks pada bahan pangan. Nah, kemudian pada bahan yang digunakan untuk sampel makanan nanti arahkan ya kepada praktikan untuk membawa bahan pangan yang diduga mengandung boraks seperti bakso, otak-otak ya ataupun frozen food lain yang teksturnya kenyal ya. Eh, Bisa juga mie basah ya atau tahu dan utamakan pada bahan pangan yang mungkin tidak bermerek ya atau dia tidak mendapatkan sertifikasi dari Badan POM gitu sehingga belum diketahui secara pasti apakah bahan pangan itu mengandung boraks atau tidak. Nah, mungkin ini bisa dicari di pasar ya atau di toko frozen food yang mungkin mungkin di pasar ya yang ada
apa namanya frozen food atau bakso otak-otak seperti itu yang tidak bermerek gitu. Utamakan yang tidak bermerek dan belum tersertifikasi gitu. Namun kalau sulit untuk mencari ya nggak apa-apa yang bermerek tapi apa namanya carilah yang teksturnya kenyal ya seperti bakso, kemudian otak-otak, mie basah atau tahu atau bisa juga kerupuk ya sebagai bahan pangan yang akan digunakan untuk sampel makanan. Nah, arahkan kepada praktikan untuk membawa minimal 2 sampel bahan pangan. Nah, tahap pertama yaitu nantinya praktikan akan melakukan preparasi eh, sampel bahan pangan yang dibawa, yaitu dengan menimbang masing-masing 10 gram sampel bahan pangan yang kemudian haluskan dengan mortar alu dan tambahkan 10 ml aquades panas. Jadi langkah pertama itu mereka boleh ya memanaskan air ya jangan jangan terlalu banyak. Misalkan hanya 20 mili saja ya. Masing-masing 10 mili untuk 2 sampel bahan pangan. Nah, ini untuk melarutkan bahan pangan yang sudah dihancurkan karena di dalam aquades panas ini borat atau kandungan boraks yang ada dalam bahan pangan ini mudah untuk terlarut. Nah, kemudian saring homogenat dan tampung filtrat dalam gelas beker dan beri label ya. Nah, filtrat bahan pangan yang sudah disiapkan ini akan digunakan untuk uji nyala dan uji kertas tumerik gitu. Tapi untuk uji nyala ini hanya melakukan untuk satu bahan pangan saja ya karena ini cukup cukup memakan waktu ya untuk terutama pada waktu menguapkan air di cawan porselen itu mungkin dibutuhkan waktu yang lumayan ya. Jadi pada uji nyala ini gunakan satu sampel bahan pangan saja. Namun untuk uji kertas tumerik ini boleh menguji atau uji 2 sampel bahan pangan yang dibawa. Kemudian setelah melakukan preparasi sampel bahan makanan, nah lakukan juga pembuatan larutan borak standar 1 mg per mililiter. Nah ini nanti supaya menghemat waktu ya, jadi nanti mungkin saya atau laboran nanti eh, membantu membuat ini larutan borak standar. Seharusnya ini dilakukan di preparasi sampel kemarin, namun terlupa ya bahwa ada satu larutan yang harus dibuat sebenarnya yaitu larutan borak standar 1 mg per mililiter ini sebagai kontrol. Ya. Namun kalau ada waktu besok bisa dibantu untuk preparasi ya. Jadi timbang 0,1 gram boraks yang tersedia di lemari lemari reagen ya. Kemudian larutkan dalam 100 ml aquades. Nah, ini 100 ml ini bisa digunakan untuk ini ya, satu angkatan gitu. Karena pada apa namanya? Mungkin di setiap rombongan belajar ini tidak menggunakan 100 ml aquades gitu. Mungkin hanya sekitar 20 mili aquades. Oke, ini untuk larutan standarnya nanti bisa dibuat ya. Untuk masing-masing rombel saja, silakan membuat 100 ml larutan standar borak 1 mg per mililiter. Ini. Namun kalau ada lebih, bisa disimpan. Oke. Nah, jadi ini Aslab bisa menyiapkan larutan borak standar 1 mg per mililiter. Kemudian untuk praktikan menyiapkan sampel bahan makannya. Nah, kita berpindah ke langkah kerjanya, yaitu arahkan setiap kelompok untuk apa namanya membuat untuk bagi saja kan di dalam satu rombel itu ada 4 kelompok ya, mungkin 2 kelompok untuk uji nyala, 2 kelompok
untuk kertas turmeric. Nanti mereka bisa bertukar data hasil pengamatan, gitu ya. Jadi untuk presentasi, usahakan ketika presentasi itu setiap kelompok itu mendengarkan hasil presentasi dari masing-masing kelompok gitu, sehingga nanti mudah untuk setiap kelompok itu memahami uji yang tidak mereka lakukan gitu ya. Nah, jadi untuk langkah kerja pada uji nyala, yang pertama siapkan 2 buah cawan penguap dan nyalakan api bunsen. Nanti masing-masing ini kenapa disiapkan 2 buah cawan? Karena satu untuk sampel dan satu untuk kontrol. Nah, untuk kontrol, tuangkan 5 mili, ya 5 mili larutan standar boraks 1 mg per mililiter ke dalam cawan penguap dan panaskan di atas api bunsen hingga air menguap ya atau keringkan gitu. Jadi eh, uapkan sampai kering. Kemudian untuk sampel bahan pangan, tuangkan 5 mili filtrat bahan pangan yang sudah dipreparasi ke dalam cawan penguap lain dan panaskan juga sampai tersisa residu kering. Nah, ini gunakan uji satu sampel bahan pangan saja ya, untuk menghemat waktu. Kemudian setelah residu kering, baik kontrol maupun sampel, tambahkan ke dalam masing-masing cawan porselen itu 2-3 tetes asam sulfat pekat dan 1 ml metanol. Nah, ke dalam cawan yang berisi sampel dan kontrol. Aduk perlahan menggunakan batang pengaduk ya. Jadi adanya metanol ini nanti bisa karena dia volatile ya, bisa gampang menguap, nanti dia mudah terbakar sehingga ketika kita mendekatkan api ke dalam di atas permukaannya nanti akan muncul nyala. Nah, jadi untuk keamanan, jadi nanti akan sediakan lidi ya, lidi untuk eh, menyalakan api. Jadi bakar ujung lidi dan dekatkan dengan api pada permukaan larutan sampel dan kontrol. Nah, nanti lakukan dengan hati-hati ya, menggunakan sarung tangan. Amati warna nyala api. Kalau nyala api yang muncul adalah hijau terang, mungkin kemungkinan nanti ini akan muncul di kontrol ya, maka dia positif boraks. Jadi adanya ion borat menghasilkan ester borat yang memberi warna hijau. Nah, nantinya amati juga untuk eh, nyala api yang timbul pada bahan pangan. Kalau menghasilkan warna nyala hijau terang yang sama seperti kontrol, mungkin tidak intensitasnya kalau misalkan ada warna hijau tidak akan sehijau kontrol ya, karena nyalanya ini juga akan disebabkan konsentrasi boraks yang terkandung dalam bahan pangan. Gitu. Jadi nanti akan dimasukkan ke dalam tabel hasil pengamatan ini. Jadi kontrol boraks warna nyala apinya adalah hijau terang. Kemudian untuk sampel ujinya dituliskan di sini warna nyala apinya seperti apa dan berikan kesimpulannya. Mengandung boraks atau tidak. Begitu ya untuk yang uji nyala. Kemudian untuk yang dengan kertas turmeric, nah kertas turmeric ini prinsipnya adalah eh, yaitu perubahan warna ya, perubahan warna akibat adanya kompleks kurkumin ya. Kompleks kurkumin dengan borat itu menghasilkan coklat kemerahan yang nantinya kurkumin ini akan kita gunakan kertas saring sebagai media ujinya ya. Jadi nantinya kertas saring yang sudah mengandung ekstrak kurkumin yang nanti direndam di dalam ekstrak kurkumin yang diteteskan. Ketika diteteskan larutan boraks nanti akan menghasilkan perubahan warna dari kuning ke coklat kemerahan. Nah, itu adalah prinsip ujinya ya, menggunakan
uji secara visual. Nah, untuk bahan pangan yang diuji itu nanti adalah menggunakan larutan filtrat yang sama yang tadi dipreparasi ya. Tapi di sini uji kedua larutan filtrat bahan pangan. Nah, jadi praktikan menyiapkan 6 potong kertas saring ya. Nanti mungkin bisa tentukan samakan saja ukurannya ya di antara 6 itu bisa bisa persegi, bisa panjang ya, bisa memanjang dan siapkan kunyit segar kurang lebih 100 gram ya. Kemudian juga akan digunakan larutan standar boraks untuk kontrol. Nah, untuk pembuatan ekstrak kunyitnya, jadi timbang kurang lebih 100 gram kunyit segar, kemudian tumbuk dan saring sehingga dihasilkan cairan kunyit berwarna kuning. Kemudian celupkan 6 potong kertas saring yang sudah disiapkan ke dalam cairan kunyit tersebut, lalu keringkan. Lalu kemudian kertas ini disebut sebagai kertas turmeric. Selanjutnya, buat kertas yang berfungsi sebagai kontrol positif dengan meneteskan larutan standar boraks 1 mg per mililiter ke dalam di atas kertas turmeric dan biarkan mengering. Jadi duplo ya, jadi masuk dua kertas turmeric untuk kontrol. Jadi teteskan larutan standar boraks 1 mg per mililiter di atas kertas turmeric, kemudian keringkan dan amati perubahan warnanya. Kemudian untuk sampel makanan, ini juga teteskan larutan sampel bahan pangan kedua sampel ya, uji 2 sampel bahan pangan ke dalam atau di atas kertas turmeric dan biarkan mengering. Lalu kemudian bandingkan perubahan warna yang terjadi, apakah juga di sampel bahan pangan itu menimbulkan perubahan warna dari kuning ke coklat kemerahan gitu. Kemudian ditulis di tabel hasil pengamatan. Nah, ini juga kemungkinan kalau misalkan bahan pangan ini mengandung boraks, intensitas warna coklat kemerahannya tidak akan setebal kontrol ya, karena juga disebabkan oleh banyak atau tidaknya konsentrasi boraks yang ada dalam bahan pangan. Kalau sama sekali tidak ada perubahan warna, jadi tetap kuning, maka bisa dikatakan tidak mengandung boraks. Tapi kalau ada perubahan ya dari kuning ke coklat kemerahan walaupun tidak setebal kontrol, maka bisa dikatakan positif ya. Jadi usahakan pengamatan dilakukan ketika sudah benar-benar mengering ya, ketika sudah benar-benar mengering kertas turmericnya gitu. Atau kalau misalkan ingin mempercepat proses pengeringan bisa sambil dikipas ya, atau dibiarkan saja di suhu ruang. Oke, ini mungkin ya untuk penjelasan briefing minggu depan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Jadi kesimpulannya praktikkan arahkan untuk membawa 2 sampel bahan pangan yang terindikasi mengandung boraks ya dan 100 gram kunyit segar. Ya, ini arahkan untuk setiap rombel ya. Oke, mungkin sekian penjelasan atau briefing praktikum yang ke-8, yaitu uji kualitatif untuk identifikasi boraks pada bahan pangan. Bisa ditanyakan ke grup ya, kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Mungkin itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.